terdapat lebih dari 1.163 komunitas masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Hutan adalah salah satunya. Hutan adalah bagian dari hidup mereka. Di sana mereka berburu, mencari ikan, mencari obat-obatan, serta berladang. Dengan kearifan lokal, mereka memanfaatkan, menjaga, serta memelihara hutan mereka. Hutan adalah ibu mereka, nafas mereka. Istilahnya hasil hutan yang kami manfaatkan pertama-tama rotan, ya kayak damar, ya gaharu begitu. Kedua kayu-kayunya untuk bahan-bahan rumah. Berburu juga ya memang di daerah situlah. Dan makanya kita ingin lindungi Pak, ya karena kehidupan kita sebagai orang Dayak ini bergantung kepada hutan. Kalau hubungan antara orang Seko dengan hutan khususnya perempuan itu sangat erat sekali karena sumber penghidupan sebagian besar diperoleh dari hutan. Antara lain non kayu itu bisa dibuat semacam anyaman-anyaman yang halus, keterampilan dan itu bisa mendatangkan pemasaran yang mencukupi kebutuhan ekonomi di sini. Mereka bahkan memiliki aturan adat dalam mengelola hutan. Demi kelangsungan hidup, mereka juga menyisihkan sebagian hutan untuk difungsikan sebagai hutan cadangan. Hutan ini biasa disebut hutan adat. Hutan adat ini bisa dipanen oleh masyarakat, tapi lihat potensinya yang dipanen. Sepertinya kalau rotan tuh bersama-sama panen. Kalau mereka panen damar juga bersama-sama. Dan mencari obat-obatan di situ juga harus bersama-sama. Itu bukan hak pribadi, hak milik bersama. Gitu. Ada 3 pilar kehidupan soal adat ini. Pilar pertama adat itu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Ada aturan-aturan adat ini yang mengatur tentang hubungan manusia dengan alam. Kearifan lokal mereka dalam menjaga hutan berkontribusi dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan. Melihat bagaimana mereka hidup dengan kearifannya, sangat sadar terhadap pentingnya hutan. Mereka sebagai aktor penting untuk dilibatkan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Masyarakat adat dan kearifan lokalnya telah mendorong dunia untuk memberikan pengakuan. Hal ini ditunjukkan melalui Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat pada tanggal 13 September 2007. Tetapi sayangnya pelanggaran terhadap hak-hak mereka masih terjadi di Indonesia. Dulu kami punya jakau, namanya Pak Sius, Simon, Monipo, Takawi, Sleman, Laing. Sampai di sana kami punya jakau. Itulah dorong yang gusul tuh. Sampai darang ingat ndak pikir kami yang punya jakau. Kalau menurut pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan yang diberikan kewenangan untuk mengurusi hutan, kan kawasan hutan Indonesia sekitar 120-an juta hektar ya. Nah, dari luasan 120-an juta hektar itu bisa dikatakan sisa hutan yang benar-benar ada tutupan hutannya ya, itu sekitar 50-an%. Jadi setengahnya itu sudah hilang atau rusak.
Waktu pertama lahan kelapa sawit datang, dia hanya minta 4 hektar untuk perusahaan. Padahal harus ke depan bukan 4 hektar lagi. Itu lebih luas daripada 4 hektar. Tapi saya mungkin masih miskin juga. Dengan hutan yang sepanggar kami lindungi ini mungkin tidak berapa hektar lagi. Yang saya dengan petua lindung ini karena pikir ke depan untuk kami punya anak cucu. Mau hidup di mana, mau berkebun di mana. Semakin berkurang dan rusaknya hutan membuat dunia dilanda krisis ekologi. Bicara dampak dengan hilangnya hutan ya, sebenarnya sekarang ini bahkan sudah dari beberapa tahun belakang kita merasakan perubahan iklim yang kemudian juga ada perubahan cuaca, musim yang kemudian berubah susah diprediksi. Ini kapan saja bisa turun hujan dengan waktu yang demikian pendek tapi curah hujan yang sedemikian tinggi. Ya, kita bisa lihat di mana-mana terjadi banjir, tanah longsor. Saudara, banjir air pasang atau rob kembali merendam. Bencana ini terjadi di sejumlah titik. Di sejumlah wilayah cuaca buruk menyebabkan bencana. Warga sangat menyayangkan sikap. Kejadian ini telah mendorong bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk mencari jalan keluarnya. Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau REDD merupakan salah satu upaya untuk mengerem laju kerusakan hutan. REDD adalah mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Bagaimana RED ini bisa terimplementasi, nah itu kita jajaki sekarang mulai tahun 2008-2007 di COP13 di Bali sampai nanti di Durban, formula supaya RED itu bisa betul-betul terimplementasikan semua pihak termasuk masyarakat adat, masyarakat lokal ataupun public private partnership. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia, masyarakat adat yang haknya diakui oleh peraturan daerah memiliki hak untuk ikut dalam skema pasar karbon ini. Kalau menurut kami ya masyarakat itu sentral ya Pak ya di dalam kegiatan mitigasi ataupun adaptasi perubahan iklim terutama kehutanan karena banyak masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Begitu juga masyarakat adat ini kan banyak sekali dan mereka livelihood-nya sangat tergantung terhadap hutan. Nah itu yang perlu diketahui, diakses supaya mereka tidak menjadi worse off dengan adanya kegiatan atau skema pengurangan emisi ataupun peningkatan karbon shock ini. Dalam proyek ini kan ini hal yang sangat baru di masyarakat adat. Jadi perlu sosialisasi dulu di masyarakat apa sebenarnya proyek-proyek ini. Nah, ketakutan kita kalau di kalangan pemerintah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu kami di masyarakat adat itu kan tiada sosialisasi. Kaget-kaget datang proyek. Saya rasa katanya orang itu cerita sama kami kan jenis red itu banyak hal. Sumbangan biaya katanya kepada masyarakat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat setempat. Nah, kalau untuk masyarakat itu sendiri belum pernah tahu bahwa apa kejelasan red itu. REDD itu akan ada uang khususnya untuk wilayah adat yang kami jaga selama ini untuk dijadikan semacam katanya penjualan karbon. Sumber daya alam yang disebut hutan itu, yang disebut red itu, kalau tidak ada pengurangan emisi itu tidak dapat kompensasi, tidak ada kompensasi dari pihak yang pemberi dana. Itu setahu saya gitu. Bila RED ingin diimplementasikan dan ingin berhasil, maka persoalan dasar kehutanan Indonesia itu harus diselesaikan, yaitu land and right. Yang kedua juga
persoalan penyiapan di tingkat masyarakat. Artinya memang masyarakat baik itu secara komunal maupun kelembagaan lokalnya itu harus dipersiapkan sehingga mereka siap untuk mengikuti proses-proses negosiasi dalam konteks RED. Hal ketiga adalah bagaimana masyarakat juga diberi ruang untuk melakukan negosiasi terkait dengan apa keinginan mereka, termasuk di dalamnya terkait dengan benefit sharing. Yang diminta oleh masyarakat adat, RIDD itu akan bisa membantu masyarakat adat kalau sebelum RIDD dilaksanakan ada dulu pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adat tadi. Nggak mungkin masyarakat adat menjaga karbon di wilayah adatnya dan terus melakukan upaya-upaya penanaman pohon untuk menyerap karbon kalau mereka tidak memiliki kepastian hak atas wilayah adat mereka. Itu prasyarat. Selain itu, masih terdapat persoalan-persoalan lain dalam pengimplementasian REDD di masyarakat adat. Seperti bagaimana memastikan Free Prior and Informed Consent atau FPIC dapat dijalankan dengan baik. Masyarakat seharusnya menjadi pelaku utama untuk menentukan kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan di tingkat basis. Dan hal lain yang perlu diperhatikan memang ketika REDD ini akan diimplementasikan di tingkat masyarakat, seharusnya memang masyarakat diberi informasi yang cukup sehingga mereka bisa memutuskan apakah mereka ingin terlibat atau tidak dalam konteks REDD di Indonesia. Nanti kalaupun ada pihak-pihak terkait yang akan berurusan dengan masyarakat adat, itu tentunya harus ada pendamping. Tidak serta-merta langsung datang ke kami, mereka disuguhkan harus begini-begini, dan kami harus menerima apa adanya, dan akibatnya nanti kami akan salah itu nanti menerimanya. Jangan sekali-kali pihak manapun itu mengintimidasi, memaksa. Di dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan di kawasan hutan, tetap harus memperoleh rekomendasi, minimal memberitahu, sekaligus minta pendapat, ataupun juga minta persetujuan dari masyarakat adat kami. Walaupun itu menurut versinya pemerintah, konsepnya pemerintah itu sangat menguntungkan, seperti contohnya REDD tadi. Insya Allah dengan RED Plus ini tidak ada satupun komponen masyarakat yang terjolimi. Mudah-mudahan dengan adanya bisnis karbon ini ada penambahan benefit yang bisa diperoleh selain dari yang sudah konvensional atau tradisional kita peroleh dari bisnis kayu dan bukan kayu. Utamanya masyarakat adat ini harus dikaitkan dalam setiap keputusan, dalam setiap ambil keputusan, baik itu dengan pemerintah maupun dengan pihak-pihak manapun yang ada kaitannya, yang bersinggungan langsung dengan keberadaan masyarakat adat. Harapan rapat terhadap REDD sebenarnya adalah seharusnya REDD bisa menjadi alat atau tools untuk penyelesaian konflik di tingkat masyarakat adat. Kami juga berharap harus juga teman-teman pemerintah itu mengakui bahwa pengelolaan daripada kearifan lokal yang selama ini kami lakukan di wilayah adat kami itu dapat menjadi pertimbangan sehingga program itu mau masuk ke wilayah adat kami.